Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan membuat tutorial membuat source code Python untuk menambahkan data menambahkan data di tabel di SEM, di database SEM. Jadi akan membuat tutorial source code untuk menambahkan data di database SEM database di dalam SEM. Nanti kita akan mengisi data di dalam tabel KWH dan tabelnya itu bernama tabel plan A. Di dalam database di dalam database ada database bernama biaya listrik, dan ini adalah tempat untuk menampung tabel plan A seperti ini dan jadi kita perlu membuat tabel plan A dan juga perlu membuat database biaya listrik. Nah, nanti kita akan mengisi datanya seperti ini. Ini kebetulan sudah saya isi. Nanti akan saya contohkan untuk membuat data ini terisi. Tentunya nanti ini akan saya hapus isinya saja, dan kita akan praktek mengisi data seperti ini. Di video sebelumnya sudah saya buat tutorial untuk membuat tabel jadi saya tidak perlu mengulangi untuk cara membuat tabelnya. Kita akan lanjut ke ringkasan langkah yang akan saya lakukan, yaitu import MySQL connector dan sys. Nah, ini adalah sebuah library. Import MySQL connector adalah library untuk mengkoneksikan antara Python dengan SQL, sedangkan system adalah library untuk mengkoneksikan antara Python dengan komputer kita. Nah, jadi seperti ini Python kalau untuk berkomunikasi dengan SQL itu menggunakan library MySQL connector. Sedangkan Python kalau berinteraksi dengan sistem komputer, maka itu berinteraksi dengan library sys. Library MySQL connector adalah library yang berfungsi untuk jembatan agar Python dan MySQL berinteraksi. Library itu bukan library standar untuk Python. Jadi kalau Anda mau menggunakan library ini, kamu harus menginstal secara terpisah. Jadi kalau kamu sudah menginstal Python, itu kamu belum bisa menggunakan library MySQL connector. Kamu harus menginstalnya kalau mau menggunakan library MySQL connector. Nah, selain itu kamu harus mengimpor karena ini juga bukan built-in kode dari library connector, ini bukan built-in Python. Jadi nanti dalam awal source code kalian juga harus menuliskan kode import library. Kode import library-nya itu seperti ini. Import MySQL connector. Sedangkan library sys seperti yang saya bilang tadi adalah jembatan untuk Python agar dapat berinteraksi dengan komputer kita Jembatan agar dapat berinteraksi dengan komputer kita. Jadi tidak perlu menginstalnya. Jadi library ini sudah sepaket dengan saya ulang karena library ini adalah library sudah sepaket, jadi kita tidak perlu menginstal library sys khusus untuk yang sys. Ini sudah sepaket dalam paket penginstalan di Python.
Cuman karena ini bukan fungsi built-in atau fungsi yang otomatis ada, kita tetap harus mengimpor library sys ya. Bisa dipahami jika ini adalah fungsi yang ada di Python, ada di standar penginstalan Python. Kalau yang SQL itu fungsi yang tidak ada di standar penginstalan Python. Jadi kalian harus menginstal secara terpisah ya. Tidak bisa langsung sepaket dengan penginstalan Python. Oke, saya lanjut. Ketika kita sudah mengimpor MySQL connector dan sys, kita membuat fungsi devmain ya. Fungsi devmain. Mungkin saya tunjukkan saja ya data itunya ya, source kodenya ya, biar lebih enak. Saya perkecil dulu. Nah, seperti ini ya. Ketika pertama kali kita harus mengimpor sys dan impor MySQL connector seperti itu. Nah, setelah sudah diimpor, kita harus membuat devmain atau fungsi main. Nah, fungsi main itu berisi dari try sampai finally sampai ini ya, koneksi ditutup. Itu fungsi devmain. Nah, ketika sudah membuat fungsi devmain, kita menjalankan fungsi main hanya saat file di run. Nah, saya ulangi yang ini ya. Kita membuat fungsi main, devmain. Lalu kita menjalankan fungsi main hanya saat file dijalankan. Dijalankan hanya satu kali ya, dijalankannya hanya satu kali. Jadi ketika ini di run, maka source code ini, if name sama dengan name main, akan mengeksekusi ini secara satu kali. Jika kondisi ini terpenuhi, maka ini akan mengeksekusi devmain. Devmain itu berarti yang kita buat tadi ya. Nah, ini if name sama dengan main ini akan bernilai 1 jika ini di run ya, program Python di run. Jadi ini nanti akan dijalankan oleh main, dijalankan oleh name sama dengan main. Oke, saya lanjut ke bakasan selanjutnya. Nah, setelah sudah menulis fungsi dan memanggil fungsi seperti source code ini, maka kita akan coba try except koneksi ya. Try except ini ada dua kondisi. Jika koneksi berhasil, maka print koneksi berhasil, dan jika gagal, maka print error E. Lalu tutup sistem. Kenapa ditutup sistem? Karena ini nanti akan, jika tidak ditutup maka akan terjadi error. Jadi kita harus tutup paksa ya, melalui tutup sys. Agar Python bisa terhubung ke server XAMPP, kita harus membuat kode koneksi Python ke server. Adapun kodenya adalah seperti ini. Nah, try except koneksi itu membutuhkan objek, dan objek koneksi itu membutuhkan parameter ini ya. Jadi kita harus membuat ini juga di dalam kodenya Python. Itu seperti ini. Kita pertama kali mencoba mengkoneksi. Nah, koneksinya itu ada parameternya. Parameternya itu ya seperti ini ya, di database
saya itu ya. Kalau database-nya Anda berbeda, mungkin tinggal ganti saja yang ininya. Lalu jika koneksi ini berhasil, maka akan print koneksi berhasil. Jika tidak, maka close ya. Jika tidak, maka close. Oh, ini tidak ada jikanya ya. Berarti ini langsung jika koneksi terhubung maka itu. Maka koneksi close. Tapi jika tidak terhubung maka ya tidak perlu di close. Langsung ke ini sistem exit. Kemudian ini source code-nya seperti itu ya. Nah, jika gagal maka akan print error E, lalu ke langkah selanjutnya, dan jika koneksi berhasil maka print koneksi berhasil lalu ke langkah selanjutnya. Kita akan coba lihat. Jika gagal maka akan koneksi error ya, langsung ke sini ya, dan sistem exit. Jika berhasil maka akan melanjutkan ke langkah yang ini, sampai ini. Nah, saya akan lanjutkan ke diagramnya. Nah, tadi kita sudah sampai ke koneksi berhasil. Ketika koneksi berhasil, kita buat objek kursor ya. Nah, kita buat objek kursor. Objek kursor adalah perintah yang berfungsi untuk membawa perintah SQL dari Python untuk dieksekusi dalam MySQL ya. Adapun source code-nya adalah sebagai berikut. Kursor sama dengan cursor.connect.cursor ya. Jadi program Python nanti akan membawa variabel. Nah, variabel akan berinteraksi dengan MySQL connector lewat sys ya. Nah, nanti untuk mengkoneksikan ke sini Python dengan ini kita membutuhkan objek ya. Objek koneksi ya. Jadi untuk program Python dengan MySQL kita membutuhkan objek koneksi. Objek koneksi itu ada di dalam konektor SQL ini. Dan ini adalah kode untuk memanggil objek koneksi di dalam konektor ini ya. Lalu selanjutnya ketika sudah buat objek, kita buat string berisi kode untuk mengisi tabel. Ini adalah variabel bertipe data string yang akan kita buat. Seperti ini ya, kode dml insert to tabel blank A, nama KWH, kemudian jam KWH, kvar, value, dan seperti ini ya. Di programnya itu seperti ini. Jadi setelah kita buat kursor, kita buat variabel untuk mengirim data, variabel untuk source code, variabel untuk yang mengirim source code di dalam SQL ya. Intinya nanti ini adalah source code SQL yang akan dikirimkan ke Python sehingga data ini akan masuk. Oh ya, sebelum kita membuat kursor kita harus membuat data ya, dalam tuple dulu ya. Seperti ini ya. Kita harus membuat data dalam tuple dulu. Ya, ini ya, kita membuat data dalam tuple ya. Nah, data dalam tuple itu berisi seperti ini ya, nanti section A2117 seperti ini ya. Sehingga nanti akan datanya berisi seperti ini, section, nah seperti itu ya. Nah, ini
Ketika sudah dibuat variabel tuple, kemudian dibuat objek kursor, kemudian saya ulangi ya, ketika kita sudah membuat variabel tuple, kemudian sudah membuat objek kursor, dan sudah membuat variabel ya untuk mengisi tabel ya. Lalu kita akan melakukan try except data lewat kursor ya. Jadi ini nanti adalah fungsi untuk memasukkan variabel, memasukkan source code, dan ini data adalah isinya. Ini juga memasukkan source code, dan ini adalah datanya ya. Ini source code, ini data, ini source code, ini data. Nah, kita sudah akan melakukan try except-nya. Untuk di source code-nya adalah seperti ini ya. Kita membuat data tuple, kemudian kita membuat objek, kemudian kita membuat data lagi versi string ya. Ini nanti untuk source code-nya, dan ini untuk datanya. Lalu kita akan try atau mencoba untuk mengeksekusi. Ini untuk source code yang di sini, dan data itu yang di sini. Ini untuk yang source code ini di sini lagi, dan data itu yang kedua sini ya, data kedua. Nah, jika data berhasil ditambahkan, lalu print data yang ditambahkan. Print data berhasil ditambahkan, lalu buat commit. Jika tidak berhasil ditambahkan, lalu print data gagal ditambahkan, lalu tutup kursor. Saya jelaskan di sini ya. Nah, kursor jika gagal ditambahkan, maka akan print data gagal ditambahkan ya. Jika sudah ditambahkan, maka print data ditambahkan. Tentunya di sini ada objek bernama commit. Nah, commit ini berfungsi agar data yang dikirim ke SQL menjadi data permanen. Nah, kalau datanya yang dikirim itu sudah lengkap, kalau sudah lengkap ada seperti ini, berarti nanti fungsi commit ini akan berjalan. Nah, kalau bagaimana ini hilang satu atau di sini ada hilang, maka akan menjadi yang di sini, di koneksi rollback. Koneksi rollback adalah fungsi yang berfungsi atau objek yang berfungsi untuk melakukan kembali ke data awal. Jadi kalau ada satu saja data yang hilang atau banyak data yang hilang, maka data yang ini tidak akan ditambahkan, dan di tabel itu akan berisi seperti data yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kosong ya berarti kosong, kalau sebelumnya ada ya berarti ada, cuman ini tidak ditambahkan ya. Itulah fungsi rollback. Kalau fungsi commit itu fungsi untuk mempermanenkan agar ketika kita keluar dari sini, dari try ini, data ini masih akan disimpan oleh MySQL. Jadi ini seperti save as ya, kalau di Microsoft Word ya, seperti save as, dan rollback itu seperti cancel ya. Lalu jika kondisi ini sudah terpenuhi, maka akan kursor close. Nah, kita akan menutup kursor. Jika data sudah dikirim atau data gagal, maka kursor harus ditutup. Ya, saya ulangi. Jika data sudah berhasil dikirim atau data tidak berhasil dikirim, maka kursor harus ditutup. Nah, kalau ini adalah untuk jika koneksi tidak berhasil, yang except yang di sini ya. Nah, ini try, ini except. Nah, jika ini tidak
terpenuhi, kondisi try ini tidak terpenuhi, maka akan langsung ke sini, print error koneksi E, kemudian sistem exit 1. Ini berarti mengeluarkan sistem ya. Jadi biar memaksa sistem untuk keluar dari sini ya, dari koneksi. Kemudian yang ini, if koneksi lokal and koneksi is connected, adalah jika variabel atau objek koneksi ada di dalam lokal dan koneksi masih terhubung, maka koneksi close. Jadi saat kita membuat objek koneksi ini kan pasti ada, kalau berhasil kan pasti ada objek koneksi di lokal. Dan jika ini terhubung, maka kita harus menutupnya. Jadi maksudnya seperti itu ya. Kalau ini logikanya, kalau ini tidak berhasil kan harusnya koneksi tidak ada ya, objek koneksi tidak ada ya. Kalau ini tidak berhasil, harusnya koneksi tidak ada. Tapi kalau meskipun ada dan itu juga terhubung, kita harus juga menutupnya, karena nanti bisa membuat error ya. Jadi kita print koneksi, jadi kita tutup koneksi, lalu print koneksi tutup sebagai tanda bahwa sudah ditutup. Ya, mungkin itu saja ya video tentang tutorialnya ya. Mungkin saya perlihatkan di gambarnya tadi seperti ini ya. Jika try except berhasil, maka akan commit dan print tabel dibuat. Jika tidak berhasil, maka akan di rollback atau di cancel dan print tabel gagal dibuat. Lalu finally tutup kursor, finally tutup koneksi dan print tutup koneksi dan selesai. Seperti itu ya langkah-langkahnya ya. Kali ini saya akan mempraktekkannya. Kita buka sum pp-nya, kemudian start, lalu kita buka Firefox ya, atau browser saya kebetulan Firefox. Nah, kemudian kita tekan localhost yang punya sum pp. Localhost yang punya sum pp. Kemudian kita pergi ke phpMyAdmin. Nah, ini kebetulan sudah saya buat ya. Nah, tabelnya pun kebetulan sudah saya isi seperti ini. Oh, belum saya isi berarti ya. Nah, kita akan langsung coba ke sini, langsung kita run. Harusnya data ini berada, kalau sudah berhasil, berada di sini ya. Kita akan coba merunnya. Kita run modul. Restart, koneksi berhasil, data berhasil ditambahkan. Dan hasilnya akan seperti ini. Kita ulangi ya. Nah, ini ya, data sudah berhasil ditambahkan. Nah, data sudah berhasil ditambahkan, koneksi berhasil, koneksi ditutup. Berarti langkahnya tadi, koneksi berhasil, kemudian data berhasil ditambahkan, kemudian koneksi ditutup. Langkahnya tadi ke sini,
lalu ke sini dan ke sini ya. Kita akan coba merun lagi dan lihat apa yang akan terjadi. Data berhasil ditambahkan. Dan di sini apakah datanya menjadi double ya, saya lihat ya. Nah, ternyata datanya menjadi double. Karena kita tidak secara spesifik membuat ininya yang ini ya, yang source code ini ya. Tidak secara spesifik menetapkan pada baris keberapa. Ini adalah baris secara umum ya. Jadi kalau kita merun lagi pasti datanya tidak akan menumpuk di sini. Tidak akan menumpuk di sini, melainkan membuat baris baru seperti ini. Nah, itu ya, seperti itu ya. Demikian tutorial untuk menambahkan data di tabel database ya. Tabel database MySQL lewat pemrograman Python. Jadi sebenarnya kan ini bisa menggunakan PHP, cuma kita coba menggunakan Python. Dan sebenarnya juga kalau menambahkan data bisa langsung ke sini. Cuma kembali lagi saya ingin mencoba membuat tutorial Python. Jadi ya pasti saya ingin mempraktekannya di Python ya, tidak di sini. Oke, sekian dan terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan di sini tadi ya. Atau mungkin yang membingungkan, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like agar saya semangat dalam membuat video-video selanjutnya.